Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kembali ke konten alur cerita film. Film yang mau gua bahas kali ini ada film yang bergenre thriller, berjudul Thanksgiving. Film ini menceritakan tentang kerusuhan Black Friday yang berakhir dengan tragedi mencengangkan. Namun usai kerusuhan, muncullah seorang psikopat misterius hadir di tengah masyarakat yang mengancam nyawa mereka. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke inti ceritanya. Dan ini dia, film Thanksgiving. Hey, happy Thanksgiving. Oh, thank God you're back, Thomas. Thought we'd be eating a... Ya, film ini berlatar di Plymouth, Massachusetts, Amerika. Scene dibuka dengan diperlihatkan seorang polisi bernama Newland yang datang ke rumah temannya bernama Mitch. Dan di sana juga ada istrinya bernama Amanda untuk merayakan hari Thanksgiving bersama-sama. You remember Mom, right? Hey, Mom, remember Eric? Happy Thanksgiving. Lalu kemudian berganti ke keluarga seorang pengusaha bernama Thomas yang mempunyai sebuah minimarket bernama Raymart. Thomas ini memiliki seorang putri bernama Jessica yang sedang asik dengan pacarnya bernama Bobby. Pada malam itu Thomas sangat bahagia karena baru saja menikahi seorang wanita bernama Kathleen yang sekaligus menjadi ibu tiri Jessica. Kemudian scene berganti ke sebuah minimarket milik Thomas. Saat itu terlihat banyak warga yang mengantri untuk berbelanja, dikarenakan sedang ada diskon secara besar-besaran tepat di malam Thanksgiving. Di sana juga terlihat ada Mitch yang merupakan manajer toko dan juga bersiap untuk menyambut para pelanggan. Sementara itu Jessica dan Bobby berencana untuk jalan-jalan bersama dengan teman-temannya. Masing-masing dari mereka bernama Scuba, Yulia, Gabby, dan juga Ivan. Rencana awal mereka akan menonton film di bioskop, namun harus gagal karena mereka terhalang kemacetan sangat parah akibat banyaknya warga yang berbondong-bondong untuk belanja di Raymart. Jessica dan kawan-kawan kemudian melipir dulu masuk ke dalam minimarket melalui pintu samping. Sebelum masuk ke dalam, Jessica sempat bertemu dengan temannya yang bernama Ryan, yang dimana Ryan ini suka kepada Jessica sejak lama. Namun Ryan yang awalnya ingin PDKT harus menerima nasib jika Jessica sudah mempunyai pacar, yaitu Bobby. Nah, setelah Jessica dan kawan-kawan masuk ke dalam, Ivan malah mengejek orang-orang di luar yang bikin para pelanggan terpancing emosi. Sehingga akhirnya terjadi kerusuhan karena semua orang mulai memaksa untuk masuk ke dalam toko. Dan akibat kejadian tersebut, beberapa orang ada yang terluka, bahkan ada yang tewas. Sialnya Amanda juga yang ada di sana harus tewas karena situasi di sana sangat chaos. Kemudian di sisi lain Bobby yang berniat membantu orang lain malah terinjak oleh pengunjung yang membuatnya tangannya patah. Ya, 1 tahun kemudian terlihat seorang pria misterius sedang menonton video kerusuhan di minimarket yang sekarang sudah viral di mana-mana. Saat itu Thomas kembali mengadakan promosi secara besar-besaran seperti di hari Thanksgiving. Tentu saja langsung terjadi pro dan kontra, salah satunya adalah Mitch yang tidak setuju karena sebelumnya istrinya menjadi korban karena acara tersebut. Di sisi lain, Bobby yang sebelumnya patah tulang harus putus dengan Jessica, dan mirisnya ia juga kehilangan karirnya menjadi pemain baseball. Lalu scene kemudian berganti ke Jessica, di mana ia bersama teman-temannya, termasuk Nolan, pergi ke tempat ayahnya untuk syuting iklan. Namun sesampainya di sana, mereka dibuat terkejut karena tempat itu sudah hancur berantakan, dan si pelaku itu telah mencuri kapak ayahnya. Maybe if you made a bit of an effort. I mean, he's a good guy. Singkat waktu saja, Jessica dan kawan-kawannya sedang bersantai di sebuah kafe terdekat. Mereka tiba-tiba mendapatkan tag Instagram dari akun bernama John Carver yang memposting meja makan yang sudah diatur untuk mereka. Namun mereka semua menganggap itu hanya orang iseng dan tak mempedulikannya. Mereka tidak tahu rencana mengerikan yang akan dilakukan oleh orang misterius ini. Tak lama Ryan pun datang, yang sekarang ia sudah berpacaran dengan Jessica.
Malam pun tiba. Terlihat si pelayan kafe yang ingin pulang sendirian tiba-tiba menemukan topeng John Carver yang tergeletak secara misterius. Dan tiba-tiba ya, itu adalah teror pertama dari John Carver, dan si pelayan itu pun tewas mengenaskan. Keesokan harinya, warga dibuat heboh karena setengah badan si pelayan semalam sudah tergelantung di bagian logo minimarket. Di sisi lain, Ivan mendatangi kawan-kawannya untuk memberitahukan tentang kematian si pelayan tersebut. Nah, Jessica sadar jika di postingan dari John ternyata sudah ada nama mereka. Setelah itu, Jessica ada di kantor polisi. Dan di sini polisi menyimpulkan jika orang yang terlibat di kerusuhan tahun lalu di minimarket akan menjadi sasaran pembunuhan John Carver. I promise I'll keep it between us. All right, buddy. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria, sebut saja si Bom Bom, yang merupakan satpam di minimarket tahun lalu yang kabur. Melihat namanya ada di daftar si John, dia pun berniat meninggalkan kota tersebut. Ketika kawannya datang untuk menjemputnya, paspor si Bom Bom tiba-tiba hilang secara misterius. Ia pun curiga jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Dan saat bersiap akan melawan, tiba-tiba sadis sekali. Dalam hitungan detik, si Bom Bom tewas mengenaskan. Setelah itu, John pun membawa kepala si Bom Bom dan diletakkan di meja makan bersama tubuh si pelayan yang sudah ia habisi sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain, Jessica dibuat terkejut setelah melihat postingan dari si John yang sudah melakukan pembunuhan yang kedua kalinya. Setelah itu, Jessica bertemu dengan Bobby untuk pergi ke kantor polisi dan memberi keterangan atau petunjuk apapun yang mereka ketahui tentang kerusuhan tahun lalu, dan berharap polisi bisa menangkap dalang pembunuhan itu. That's Ryan Baker. He didn't know anyone other than his roommate, huh? Lalu scene kemudian berganti ke sebuah tempat gym yang terdapat seorang pria yang juga terlibat kerusuhan tahun lalu. Saat ia sibuk melatih muridnya, ia dipanggil oleh pacarnya untuk pergi ke sebuah ruangan. Setibanya di sana, si cewek seksoi itu ternyata mengajaknya bermain trampolin. Sementara pacarnya melihat dari sisi ruangan lain. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba ya, mereka berdua harus tewas oleh John Carver, selalu dengan cara yang sangat mengenaskan. Di tempat lain, Jessica sedang menunggu Gabby dan Ivan yang mau ganti baju setelah lomba di sekolahnya. Namun saat mereka akan menghampiri Jessica, si John tiba-tiba menangkap mereka berdua. Sementara itu, Jessica merasa heran kedua temannya tak kunjung kembali. Namun di waktu yang bersamaan, Jessica dapat pesan dari Gabby untuk menemuinya di dalam. Tapi ketika saat ada di sebuah lorong, Jessica melihat handphone milik Gabby yang ada di bak sampah. Dan tiba-tiba ya, dengan secepat kilat, si John sudah ada di belakangnya, yang hampir menyabet kepala Jessica. Beruntung, Jessica bisa lolos dari kejaran si John yang terus mengejarnya. Nah, saat ada di luar, polisi sudah berdatangan. Bobby yang ada di sana pun mencoba menenangkan Jessica. Namun tak lama kemudian, Ryan datang, yang membuat perseteruan di antara mereka, yang membuat Jessica sangat kesal. Kemudian ayah Yulia datang menjemput putrinya secara paksa untuk mengajaknya pergi keluar kota. Scuba dan Jessica mulai berpikir bahwa mereka harus berbuat sesuatu dikarenakan kinerja polisi ataupun sheriff masih tak membuahkan hasil. Nah, malam harinya mereka pun pergi ke temannya yang merupakan bandar dan penjual senjata ilegal. Mereka beli beberapa senjata, salah satunya adalah pistol untuk melawan psikopat John Carver. Keep the safety on, unless you want to blow your nuts off. Pindah ke rumah Yulia, ayahnya melihat para petugas keamanan sudah tergeletak pingsan. Sementara itu Yulia yang ada di kamar masih bersiap-siap. Namun ia tidak sadar, si John sudah ada di kamarnya. Yulia!
Dan inilah yang terjadi. John langsung menghubungi Jessica dan juga Scuba menunjukkan keadaan Yulia saat ini, membuat mereka berdua pun panik dan bergegas ke rumah Yulia. Setelah tiba di rumahnya, Jessica dan Scuba menemukan Yulia yang sudah ditangkap oleh John. John juga mengancam mereka berdua dengan menunjukkan kondisi Ivan dan juga Gabby yang sudah disekap. Scuba berusaha melawan, tetapi ia ternyata belum pintar menggunakan pistol. Si John pun menyalakan mesin pemotong lalu melempar Yulia, yang membuatnya tewas terpotong. Setelah kejadian tersebut, Scuba dan Jessica masih terlihat syok. Di sana mereka berkumpul bersama beberapa orang, merencanakan sesuatu untuk melawan John Carver. Caranya, mereka akan ikut ke acara parade di esok hari, agar mereka bisa memancing si John, karena yakin si kopet tersebut bakal muncul. You ready? No. Good. Me neither. Nah, keesokan harinya mereka semua pun bersiap untuk menjalankan rencananya. Lalu seorang pria misterius sempat mendatangi Jessica yang memberinya sebuah cincin, yang ia katakan jika cincin itu bisa menyelamatkan hidupnya. Good luck. Setelah itu, parade tahunan pun dimulai dengan disaksikan banyak warga. Sedangkan Jessica terus mengawasi sekitar melihat keberadaan si John. Namun tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Ya, John sudah datang dengan berpakaian badut, seakan ia tahu dirinya sudah dijebak, lalu menghabisi beberapa orang. Saat suasana sudah tak terkendali, John memanfaatkan itu dengan menculik Scuba, Jessica, dan keluarganya yang sedang sembunyi di mobil sheriff. Ya, singkat cerita, Kathleen pun tersadar dan John sudah ada di sana untuk bersiap merencanakan hal gila. Ketika si John lengah, kesempatan itu dimanfaatkan Kathleen untuk kabur. Setelah John tahu mangsanya telah kabur, ia berusaha mencarinya. Kathleen kemudian berusaha mencari jalan untuk keluar. Ketika masuk ke sebuah ruangan secara diam-diam, ternyata ia malah menemukan si cewek seksoi ini yang masih hidup. Meski begitu, Kathleen tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, John pun tiba di ruangan tersebut. Ketika Kathleen sedang bersembunyi, John berhasil mengelabuinya. Akhirnya Kathleen pun ditangkap kembali oleh si John. Ia pun dimasukkan ke sebuah pemanggang dan dengan kejamnya, John pun memanggangnya hidup-hidup. Di sisi lain, para polisi berhasil melacak posisi John yang saat itu dilihat di sosial media. Ia sedang siaran langsung. Tak buang banyak waktu, para polisi pun segera menuju lokasi tersebut. Namun sayangnya saat polisi tiba, mereka baru menyadari itu hanyalah tipuan. Sementara itu, Jessica, teman-teman, dan keluarganya sudah berada di meja makan bersamaan dengan para korban si John. Di sana, John menghidangkan daging Kathleen yang sudah ia panggang. Sambil melakukan live streaming, John memaksa mereka untuk memakan daging tersebut. John juga mengambil darah si pemandu sorak sebagai ganti minuman wine di acara tersebut. Namun sebelum mereka memakannya, John membuat sedikit hiburan dengan menghabisi Ivan secara live yang ditonton banyak orang. It was your dad, right, Evan? Saat itu Jessica teringat dengan cincin pemberian sebelumnya, yang ternyata cincin itu mempunyai ujung tajam, yang Jessica gunakan untuk memotong tali di tangannya. Setelah lepas, Jessica pun memberikan cincinnya kepada Scuba. Setelah Scuba berhasil lepaskan diri, ia beri perlawanan dan meminta Jessica untuk kabur cari pertolongan. Namun usaha Scuba sia-sia, ia terluka di bagian tangannya, dan John terus mengejar Jessica.
kembali ke Jessica yang menemukan Sheriff Newland dalam keadaan pingsan. Di saat itu juga ia melihat seorang pria yang memakai topeng John Carver masuk ke dalam sebuah bangunan. Jessica kemudian masuk secara diam-diam dan terkejut itu ternyata adalah Bobby, mantan pacarnya. Kemudian Sheriff tersadar dan langsung masuk ke dalam bertemu dengan Jessica dan berjanji akan menangkap Bobby. Setelah itu para polisi pun datang dan ada detektif yang mengatakan keadaan teman dan ayahnya berhasil selamat. They had to sedate your father pretty heavily. He'll be in the hospital a few days along with your friends Gabby and school. Namun saat hanya berdua dengan Sheriff, Jessica akhirnya sadar jika pelaku atau John Carver itu adalah si Sheriff. Itu terbukti sendiri karena Jessica melihat ada bekas tumbuhan liar di sepatu miliknya, yang sama ketika psikopat itu mengejar Jessica di sekitar hutan. Karena identitasnya sudah ketahuan, Sheriff pun akhirnya mengaku jika ia adalah pelaku sebenarnya. Alasan Sheriff Newland melakukan itu semua karena ia dendam atas kematian Amanda. Faktanya mereka berdua sudah melakukan hubungan di belakang Mitch, dan saat itu Amanda sudah mengandung anak dari Sheriff Newland atau Eric. My wife left me and Amanda put me back together. Tapi tanpa disadari, Jessica selama ini sudah live IG sejak awal pengakuan Sheriff dan hal itu pun sudah disaksikan oleh banyak orang. Tentu saja, hal itu membuat Sheriff sangat marah dan langsung menyerang Jessica. Namun beruntung, Bobby datang tepat waktu menyelamatkan Jessica. Dengan cepat mereka berdua segera pergi dari sana. Namun saat akan pergi dengan mobilnya, Sheriff berhasil mengaitkan tali mobilnya ke sebuah tiang, yang membuat mereka berdua tak bisa kabur. Tapi Jessica tak kehabisan akal. Jessica mengambil senjata yang ada di mobil dan menembakkannya ke balon gas yang sudah ia hidupkan. Dan seketika, balon itu meledak hebat dan berhasil mengenai si Sheriff. I'll call you from school. Be safe. Ya, keesokan harinya setelah kejadian malam tadi, para petugas pun akhirnya datang untuk mengevakuasi tempat tersebut. Namun anehnya, para petugas tak menemukan jasad Sheriff atau siapapun. Apakah psikopat Sheriff itu masih hidup? Tapi film pun keburu selesai. Bagaimana? Cukup sadis bukan? Tapi sayangnya film ini berakhir dengan ending yang menggantung. Besar kemungkinan film ini akan ada sequelnya. Jadi kita tunggu saja. Ya itulah guys alur cerita film Thanksgiving. Ada yang sudah nonton, ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.